Masih di film drama dengan gaya realistis. Ini adalah karya Jacques Saudiard. Kali ini drama yang akan dipaparkan adalah persoalan hubungan romantis antara dua ketidaksempurnaan dan hal-hal baik maupun hal-hal buruk yang akan dilakukan dan diterima oleh seorang lelaki bernama Alain di seluruh film. Ini bukan tipikal film yang memborong seluruh ketakjuban melalui pembawaan dan sinematografinya, namun cukup indah dengan kesan nyata yang suram dan emosional, memuat rasa sakit dan penderitaan sehingga tampak suram namun dicampur dengan rasa penuh kasih sayang, serta keromantisan yang langka. Keromantisan yang nyata begitu tampak indah, tak perlu dengan pengambilan adegan yang terlalu berfantasi, cukup dengan kesederhanaan namun memuat rasa kagum yang mendalam. Pemilihan background musiknya tepat, dari komposer ternama Alexandre Desplat, terdengar syahdu dan selaras dengan emosional dan suasana pengambilan adegan. Seorang lelaki bernama Alain, bersama anak lelakinya tampak seperti hidup sebagai gelandangan, tidak digambarkan jelas dari mana mereka pada awalnya. Namun si lelaki dewasa tersebut terlihat seperti di posisi yang sulit, ia tidak bekerja sehingga ia melakukan tindakan kriminal, mencuri makanan di toko, berpindah dari satu tempat ke tempat lain hingga tiba keduanya dijemput dan diajak ke rumah saudaranya untuk menerima bantuan menumpang tempat untuk bersinggah. Alain tidak menunjukkan seperti seseorang yang santun dan akrab meski dengan saudara perempuannya sendiri. Dengan keadaan saudaranya yang pas-pasan, Anna tetap menerima dengan baik walaupun harus mengurus serta anaknya Alain. Alain kemudian diarahkan untuk bekerja di sebuah kafe sebagai tukang pukul. Dari sini Alain bercerita bahwa dirinya memiliki keahlian bela diri, dan ia juga ternyata memiliki ambisi sebagai juara tinju dan pernah berpengalaman dalam perkelahian dan tinju. Alain bekerja dan dari situ Alain bertemu Stephanie, seorang wanita yang ambis dan bertekad. Stephanie bekerja sebagai pawang paus. Di waktu keduanya bersama, Stephanie memahami bahwa Alain tertarik padanya. Namun Stephanie di sini tidak menunjukkan reaksi balik yang sama, karena saat itu juga Stephanie masih memiliki pacar. Namun dari keadaannya, Stephanie tidak merasa nyaman dengan pacarnya. Karena pacarnya sedikit mengekang mimpi dan kegiatan yang dilalui Stephanie di kesehariannya. Baik Stephanie maupun Alain, keduanya memiliki karakter yang hampir sama, berambisi dalam hal yang disukai, pemberani, dan aktif. Mulai dari sini, kehidupan keduanya berjalan menarik sekaligus mengerikan. Alain dengan anaknya bersikap keras dalam hal mendidik, namun Anna, saudaranya, cukup sabar dan lembut menghadapi si anak, sehingga hal itu baik untuk mengimbangi suasana emosional hati si kecil. Didorong akan kebutuhan dan tanggung jawab, Alain mencari tambahan pekerjaan namun pekerjaan itu ilegal. Memasang CCTV tersembunyi untuk kepentingan yang disalahgunakan. Alain melakukan aktivitas liarnya itu seperti meluapkan jati dirinya. Sementara Stephanie, ia mengalami kecelakaan saat pertunjukan, dan akibat kecelakaan itu Stephanie harus kehilangan kedua kakinya. Stephanie terguncang perasaannya. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa kecelakaan ini sangat merugikan dirinya. Frustasi, depresi, dan kehilangan semangat hidup adalah yang saat ini dirasakannya. Di tengah keterpurukan Stephanie, ia pun memanggil Alain yang tidak pernah berkabar semenjak pertemuannya dengan Stephanie karena melihat Stephanie sudah memiliki pacar. Alain pun kini tertarik lagi untuk bertemu kembali. Alain mendengar kabar mengenai tempat kerja Stephanie namun tidak tahu bahwa Stephanie kehilangan setengah kedua kakinya. Meski begitu, Alain tidak sungkan untuk menghabiskan waktu bersama Stephanie. Ia bahkan membantu apa yang sekiranya Stephanie perlukan. Alain juga mengajak Stephanie keluar jalan-jalan untuk mencari angin yang mana selama ini Stephanie masih merasa malu untuk melakukannya. Ini adalah hal yang mengagumkan dari diri Alain. Dengan senang hati ia memberi warna di kehidupan Stephanie yang dalam kondisi frustasi dengan hidupnya, mengembalikan semangatnya yang sudah luntur menjalani hari demi hari. Sementara Alain masih dengan pekerjaannya yang ilegal, ditambah ia juga kembali ke dunia pertinjuan bebas. Hanya kali ini ia didampingi Stephanie untuk memberi timbal balik dukungan terhadap motivasi hidup Alain.
Alain kemudian memperkenalkan teman dekatnya yang cantik itu kepada anaknya, dan anak Alain merasa sangat senang. Bagai tanaman yang tak pernah didatangi kupu-kupu, sosok wanita yang datang di kehidupannya memberikan suasana hati yang menggembirakan, mengingat anaknya rindu akan kehadiran sosok ibu dalam dirinya. C'est pour toi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout ce que je vous dois et pour les mois à venir. Di hari-hari yang membara dan menarik itu, dalam waktu singkat Alain yang sudah tidak mengherankan lagi dengan kehidupan liarnya selama ini, ia lalu mengecewakan Stephanie. Alain berhubungan dengan wanita lain di saat Stephanie bersamanya. Stephanie tentu merasa jengkel dengan Alain. Sebenarnya bukan karena ini sepenuhnya berhubungan dengan digantungkan oleh harapan, namun ketidaksopanan dan keliaran yang dilakukan Alain sangat memalukan. Moi, je suis quoi pour toi? Une amie? Une copine? Antara Stephanie dan Alain kini memiliki sekat. Stephanie perlu menyiapkan diri lagi. Alain juga mendapat balasan lain akibat tindakan buruknya. Pekerjaannya yang ilegal itu kini terungkap sehingga mencoreng nilai dari dirinya. Bukan berhenti di situ, saudaranya, Anna, juga mendapat imbas dari terbongkarnya tindakan buruk Alain. Anna ikut dipecat dari pekerjaannya. Ekonomi yang pas-pasan sedang Anna kini berhenti bekerja. Hal itu tentu menimbulkan kekacauan bagi tatanan hidup Anna dan suaminya. Alain yang tidak menyadari itu, kini ia harus menghadapi fakta bahwa ia hanya membuat susah dan tidak dapat diandalkan. Tu savais pas quoi? Tu savais pas que tu nous foutais dans la merde? Suami Anna bahkan sampai menodongkan pistol karena kesal dengan sikap Alain yang sudah salah namun tidak bersikap dewasa. Saudaranya berharap agar Alain segera pergi bersama anaknya. Di suasana yang sempit dan mencekik itu, Alain malah mengambil keputusan yang lebih gila lagi. Ia kabur dari rumah dan meninggalkan anaknya di rumah saudaranya. Ini adalah sebuah hal menjengkelkan yang sangat parah. Sampai sekian waktu, berbulan-bulan mungkin, akhirnya Alain memberitahu bahwa ia bekerja di sebuah tempat olahraga tinju dan pertarungan atau semacamnya. Menjadi peserta atau pemain untuk sebuah klub, rupanya Alain masih sangat ingin mengejar mimpinya. Di saat itu Alain baru bersiap kembali untuk mengurusi anaknya. Saudaranya mengirim anak itu kepada ayahnya. Suasana menjadi tampak bahagia bagi keduanya. Mereka menghabiskan waktu sebanyak yang mereka bisa untuk membalas hilangnya momen keseruan antara ayah dan anak di waktu terdahulu. Sayangnya, lagi dan lagi datang sebuah keburukan. Seakan sebuah bangunan di atas lumpur. Sangat lemah. Kebahagiaan itu terhenti karena Alain, di saat ia bermain bersama anaknya, terjadi sebuah kecelakaan yaitu anaknya terjatuh ke dalam kubangan es dari air sungai yang membeku. Alain dengan kepanikannya bingung dengan apa yang perlu diperbuat untuk menyelamatkan anaknya. Air sungai yang membeku itu pada bagian atasnya cukup padat dan tentu suhu air di sebaliknya sangat ekstrim. Alain memukul-mukul esnya, hingga menghancurkan tulang jari jemarinya. Anaknya berhasil diraihnya namun tentu kondisi anaknya sangat kritis. Ini adalah pukulan keras bagi Alain. Pukulan ini melebihi pukulan tangan lawannya di pertarungan. Alain mendapati dirinya menjadi orang yang sangat kacau dan hancur. Ia telah hidup sebagai seorang lelaki yang buruk, menjadi seorang yang mengecewakan bagi saudaranya, dan menjadi ayah yang gagal. Di momen itu ia menyadari semuanya. Alain dan Stephanie bertelepon. Alain mengaku semuanya tanpa rasa angkuh lagi di sini. Ia takut akan kehilangan anaknya dan ia juga mengakui ia menginginkan Stephanie. Film ini kemudian berakhir dengan lompatan di mana Alain, Stephanie, dan anaknya ketiganya hadir dan tersenyum di sebuah acara yang terlihat seperti sebuah acara perayaan kemenangan perlombaan tinju. Sebuah narasi dibacakan Alain sebelum film ditutup. Tentang tulang manusia, ia menjelaskan di kalimat akhirnya bahwa bagaimana tulang yang patah biasanya sembuh lebih kuat dari sebelumnya. Tetapi dia tahu rasa sakit akan kembali di tangannya. Sebuah sindiran terhadap kehidupan lelaki yang gagal. Ini mungkin bukan sebuah cerita yang kuat namun ini cukup memberikan kesan yang luar biasa. Beberapa hal terbilang terburu-buru.
Penggambaran suasana dan karakter cukup indah dan kental dari gaya film-film drama Perancis. Berdasarkan keseluruhan film ini seharusnya masih bisa mendapat pengenalan yang lebih dari sejauh yang sudah didapatkan. T'aimes bien ça? Quoi? Combat.